Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nafal, sampai di mana pembahasan kita tentang kisah para nabi? Kemarin Bapak membahas tentang pendahuluan. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu penciptaan Allah sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwa Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Tetapi Adam alaihissalam bukanlah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Sebelum kita membahas materi, Bapak ingin bertanya dahulu. Masihkah ingat berapa jumlah nabi dan rasul dalam Al-Quran? 25 Pak. Berapa jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan? 124.000 nabi dan rasul. Berapa jumlah rasul secara keseluruhan? 135 rasul. Bukan 135, Pak. Bapak ingin meralat. Kemarin Bapak menyebut bahwa jumlah rasul ada 135, tetapi yang benar adalah 315 rasul. Angkanya terbalik. Semestinya angka 3 yang di depan. Untuk itu Bapak mohon maaf karena telah salah menyebutkan angka. Jadi yang benar adalah 315 rasul. Bapak terangkan kembali bahwa rasul lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan nabi. Rasul juga adalah seorang nabi, tetapi nabi belum tentu seorang rasul. Sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya dan mengimani nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena mengimani para nabi dan rasul adalah termasuk dalam rukun iman. Allah ceritakan kisah para nabi dan rasul ke Nabi Muhammad SAW bukan sekedar hanya untuk hiburan bagi Nabi Muhammad SAW semata, tetapi juga untuk diambil pelajaran dan suri tauladan, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga bagi kita semua. Selain itu, kisah-kisah tersebut adalah untuk meneguhkan hati, motivasi, dan juga sebagai informasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau SAW tidaklah sendiri dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW bukanlah satu-satunya nabi yang Allah utus ke muka bumi, tetapi ada 124.000 nabi yang juga berjuang seperti beliau SAW, berjuang untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kembali ke jalan yang lurus. Sekarang kita memasuki materi pembahasan. Makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah pena. Pena atau alat tulis. Pena adalah ciptaan Allah yang pertama. Jangan bayangkan bagaimana bentuk penanya. Apakah penanya seperti yang kita pakai sehari-hari, atau seperti pena zaman dulu yang celupkan tinta? Jangan juga pikirkan penanya terbuat dari apa. Apakah terbuat dari perak ataukah dari emas? Jangan juga pikirkan warna apa penanya. Apakah merah, apakah biru,
atau warna lainnya. Allahu a'lam. Allah lah yang Maha tahu seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya, dan dibuat dari bahan apa. Yakinkan saja kepada diri kita bahwa pena yang Allah ciptakan pastilah sangat sempurna, karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta dan Tuhan yang Maha Sempurna. Kata pena disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang dinamai dengan pena, yaitu surat Al-Qalam, yang berarti pena. Penciptaan Allah yang kedua adalah lauh atau lembaran-lembaran. Juga jangan dipikirkan seperti apa bentuk lembaran-lembaran tersebut. Apakah seperti buku yang sangat besar, ataukah seperti papan tulis? Allahu a'lam. Allah lah yang Maha tahu. Setelah Allah menciptakan lauh atau lembaran-lembaran, kemudian Allah perintahkan pena untuk menulis ke lembaran-lembaran tersebut. Dari Ubadah bin As-Samit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, awal makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah pena. Lalu dia berkata kepada pena, tulislah. Pena berkata, apa yang aku tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Kemudian pena menulis apa yang Allah perintahkan. Lama penulisan selama 50.000 tahun. Kecepatan menulisnya dari pena tersebut sangat luar biasa cepatnya. Dalam 50.000 tahun, pena mencatat sejak ia diciptakan oleh Allah hingga kejadian hari kiamat. Semua kejadian di alam semesta ini tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu benda atau kejadian yang terlupakan. Sekarang Bapak yang sedang menceritakan kisah ini kepada kamu juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Kamu yang mendengarkan Bapak bercerita juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Miliaran daun gugur dari pohon yang berada di tengah-tengah rimba dan jatuh perlahan ke bumi. Setiap lembaran daun yang gugur seluruhnya tercatat secara rinci di dalam Lauhul Mahfuz tanpa terkecuali. Ciptaan Allah yang ketiga adalah Allah menciptakan alam semesta. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari yang panjang. Kemudian ia beristiwa di atas arsy. Quran surat Al-A'raf ayat ke-54. Allah menyebutkan 6 hari yang panjang. Hitungan hari bagi Allah tidak sama bagi hitungan hari bagi manusia. Pada saat Allah menciptakan alam semesta, matahari, bumi, bulan belum lagi ada. Jadi hitungan hari bagi Allah tidak berdasarkan terbit dan terbenamnya matahari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat Al-Hajj ke-47. Penciptaan alam semesta di dalamnya termasuk penciptaan langit, saat langit pertama hingga langit ke-7, galaksi, planet-planet, bima sakti, termasuk dalamnya adalah matahari, bumi dan bulan, termasuk juga binatang-binatang yang ada di dalamnya, binatang yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Penciptaan alam semesta bukan penciptaan yang
singkat tetapi masa yang sangat panjang. Ciptaan keempat adalah malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah memberikan kepada para malaikat kemampuan yang luar biasa. Ukuran para malaikat pun bermacam-macam. Ada yang besarnya seperti manusia, ada yang besarnya seperti bumi, bahkan ada yang besarnya sebesar alam semesta. Dan malaikat yang paling besar adalah malaikat yang tugasnya memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya malaikat, jarak dari telinganya hingga ke bahu memakan waktu 1000 tahun perjalanan. Seluruh malaikat tidak ada yang pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan manusia, jin dan hewan Allah berikan nafsu. Nafsu yang dapat menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Malaikat selain tidak mempunyai nafsu, juga tidak membutuhkan makan dan minum, tidak mempunyai keinginan biologis, tidak punya rasa untuk suka akan sesuatu, tidak mempunyai rasa untuk membenci sesuatu, tidak akan pernah merasa bosan tentang sesuatu, tidak mempunyai rasa kantuk, dan tidak membutuhkan tidur. Pekerjaan mereka adalah mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perintah Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapakah jumlah para malaikat? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah para malaikat. Sebagai gambaran, Rasulullah SAW ketika Mi'raj sempat singgah di langit ketujuh dan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat seperti Ka'bah di bumi, tempat para malaikat bertawaf. Lokasinya berada di ujung langit ketujuh sebelum Sidratul Muntaha. Di Baitul Ma'mur, Rasulullah SAW menemui Nabi Ibrahim AS yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim AS berkata, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat baru, dan para malaikat yang baru Allah ciptakan itu memasuki Baitul Ma'mur tanpa pernah keluar lagi. Bayangkan, dari hari pertama hingga sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat baru setiap hari sebanyak 70.000 malaikat. Berapakah jumlah para malaikat saat ini? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada satu pun yang mengetahui bentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Para malaikat tidak mati, mereka hidup selamanya hingga waktu yang Allah tentukan. Ciptaan Allah kelima adalah jin. Jin diciptakan sesudah penciptaan malaikat. Sebagai orang beriman, kita wajib mempercayai keberadaan makhluk jin, karena makhluk jin banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang bernama surah jin. Jin terbuat dari api, tapi bukan dari api yang berwarna merah, tetapi api yang berada di ujung yang biasa terlihat bening dan mengkilat. Jin sifatnya hampir sama dengan manusia. Mereka berkembang biak. Di antara jin ada jin yang baik dan juga banyak jin yang jahat. Ada jin yang beragama Islam dan banyak juga jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi tertinggi dari makhluk jin adalah iblis. Iblis adalah
bangsa jin. Sebelum Adam alaihissalam diciptakan, iblis adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup bersama-sama dengan para malaikat. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan kepada iblis untuk tunduk kepada Adam alaihissalam, iblis membangkang. Iblis hanya melakukan satu kesalahan, tetapi kesalahan itu menyebabkan Allah mengutuknya selama-lamanya. Iblis mempunyai pasukan, nama pasukannya adalah syaitan atau setan. Kerjanya menggoda manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merusak agama Allah dari agama yang lurus menjadi agama yang sesat, dari menyembah Allah menjadi menyembah selain Allah. Bahkan ada yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itulah pekerjaan syaitan. Allah berikan kemampuan yang luar biasa kepada bangsa jin. Mereka bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam tempo per detik. Bahkan ada jin yang sangat sakti. Ia dapat memindahkan singgasana seorang raja dari negeri yang jauh ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kedipan mata. Walaupun jin mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, tetapi manusia lebih pintar dari jin. Intelektual manusia jauh lebih tinggi dari bangsa jin. Bangsa jin hidup dan bersosialisasi di daratan permukaan bumi sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih di antara bangsa jin untuk dijadikan sebagai nabi, sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Tetapi karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengirim pasukan dari bangsa malaikat untuk mengusir bangsa jin yang hidup di dataran bumi dan mengusir mereka dari permukaan bumi, menggiring bangsa jin ke dalam laut, dan mereka hidup di laut hingga hari kiamat. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penciptaan Allah sebelum Adam. Berikutnya Bapak akan menceritakan kisah Adam alaihissalam, dimulai dari penciptaannya, dari tanah mana sajakah ia dibentuk, dan kata apa yang pertama kali diucapkan oleh Adam alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.